Anggota Kongres Amerika Serikat meminta Presiden Meksiko terpilih untuk meninjau risiko produsen mobil China. Anggota Kongres Amerika Serikat, yang khawatir akan akses pemerintah China ke masyarakat Amerika melalui kendaraan yang terhubung, meminta Presiden Meksiko terpilih, Claudia Sheinbaum, untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh produsen mobil China yang hadir di Meksiko. Dalam sebuah surat tertanggal 1 Oktober, perwakilan Elissa Slotkin, seorang Demokrat dari Michigan, dan Senator Sherrod Brown, seorang Demokrat dari Ohio, memimpin sekelompok anggota Kongres untuk meminta Sheinbaum agar melakukan tinjauan nasional terhadap produsen yang terkait dengan pemerintah China tersebut. Semua kendaraan modern memiliki fitur konektivitas dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan akses internet dan transmisi data. Pekan lalu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengusulkan peraturan yang bertujuan memblokir perangkat lunak dan firmware China dari mobil di jalan-jalan Amerika Serikat. Kami percaya bahwa kumpulan data ini di bawah kendali Partai Komunis China, PKC, merupakan ancaman bagi keamanan nasional, tulis surat yang juga ditandatangani oleh anggota Kongres Gary Peters, Debbie Stabenow, dan Tammy Baldwin, semuanya anggota Partai Demokrat dari Michigan. Para anggota Kongres juga meminta agar Sheinbaum mengirim delegasi Meksiko ke Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan tambahan pada awal tahun 2025. Slotkin dan Brown telah menyuarakan dukungan terhadap aturan yang memblokir penggunaan suku cadang China di mobil-mobil Amerika. Slotkin telah memperkenalkan 2 RUU yang akan memperkuat aturan yang diusulkan oleh Departemen Perdagangan, menciptakan proses peninjauan untuk teknologi China, dan memberi wewenang kepada Departemen Perdagangan untuk membatasi atau melarang penjualan atau impor mobil dan teknologi tersebut. Brown menyoroti risiko China menggunakan Meksiko untuk menghindari pembatasan perdagangan Amerika Serikat. Selama proses pembuatan peraturan di Departemen Perdagangan, produsen mobil dan pakar keamanan turut memberikan masukan, menggambarkan rantai pasokan yang kompleks dengan suku cadang yang mungkin berasal dari berbagai sumber. Koalisi untuk Konsep Ulang Mobilitas, yang beranggotakan para eksekutif industri serta pemimpin sektor publik dan swasta di bidang teknologi, menyatakan dalam komentarnya bahwa meskipun Meksiko adalah pemasok suku cadang mobil terbesar untuk Amerika Serikat, China adalah pemasok terbesar kedua dari Meksiko. China juga merupakan pemasok terbesar ketiga untuk Amerika Serikat dan memproduksi banyak suku cadang serta teknologi yang mungkin digunakan dalam komponen mobil yang dirakit dan diekspor dari Meksiko. Pejabat AS mencatat bahwa dengan jutaan mobil ini yang memiliki masa pakai lebih dari 1 dekade, risiko keamanan nasional cukup tinggi. Amerika Serikat memandang Beijing sebagai ancaman keamanan siber terbesar, karena peretas yang disponsori negara telah mencuri sejumlah besar informasi pribadi dan mengungkap kampanye siber yang sedang berlangsung. Brandon Barry, CEO Block Harbor Security, yang memberikan pengarahan risiko kepada Departemen Perdagangan selama proses pembuatan peraturan, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa meskipun belum ada insiden publik terkait mobil yang diretas oleh pemerintah China, kendaraan yang terhubung pada dasarnya membawa risiko keamanan siber. Para pejabat khawatir bahwa kendaraan yang terhubung dapat digunakan untuk pengawasan, yang mungkin mencakup pelacakan individu penting atau kendaraan penegak hukum, menonaktifkan seluruh armada, menyadap percakapan, atau mencegat data sensor, ujar Barry. Pakar teknologi lainnya menyatakan dalam komentar publik bahwa beberapa teknologi sensor memiliki jangkauan panjang dan sangat sensitif, yang berpotensi memungkinkan kendaraan yang disusupi mengakses data yang dapat memberikan pemetaan rinci lokasi sensitif, seperti pangkalan militer, kepada musuh asing. Lebih lanjut, mengingat persaingan global yang ketat dalam pasar kendaraan listrik, mungkin ada motivasi ekonomi untuk memengaruhi perusahaan atau negara mana yang akan menjadi pemimpin di bidang ini dalam dekade mendatang. Barry menambahkan bahwa dengan banyaknya pemasok yang terlibat dalam produksi kendaraan, masing-masing pemasok menjadi titik masuk potensial yang bisa dieksploitasi musuh asing untuk membahayakan keamanan kendaraan. Barry menyatakan bahwa tindakan terbaik yang dapat dilakukan industri otomotif untuk memitigasi risiko adalah dengan mengikuti standar rekayasa keamanan siber yang tepat dan menerapkan platform manajemen risiko yang otomatis dan menyeluruh, termasuk mengevaluasi rantai pasokan.